Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sapitri dengan NIM 22002129 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menganalisis video dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi. Sebelumnya, salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dan teman-teman semuanya. Tema yang saya cangkup dalam video ini adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelumnya, yang sudah kita ketahui bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan dan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Verbal dan nonverbal saling beriringan, bukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Tujuannya untuk mencapai satu versi makna yang sama, sehingga komunikasi yang terjadi menjadi efektif. Ketika terjadi mispersepsi atau ketidaksamaan, maka pada saat itulah dikatakan miscommunication atau gagalnya komunikasi. Diambil dari pengertian bahasa, kata dasarnya verb yang berarti kata. Jadi, komunikasi atau penyampaian pesan dengan menggunakan rangkaian kata ke dalam pola yang memiliki arti kata melalui tulisan dan lisan. Itu merupakan pengertian dari verbal. Apa pengertian dari nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah suatu tindakan atau atribut lebih dari penggunaan kata dari sumber informasi kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Contohnya, penekanan kata, gerakan tangan, body language, dan ekspresi wajah. Setelah itu kita akan menganalisis tentang unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama, bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah sistem lambang yang digunakan. Sistem lambang yang digunakan adalah bahasa verbal, lisan, tulisan, ataupun elektronik. Contohnya berupa WhatsApp. Yang kedua adalah kata. Kata merupakan unit dari lambang. Kata merupakan unit yang lebih kecil dari bahasa tadi. Contohnya, misalkan lambang kalimat dan unit kata. Unsur-unsur nonverbal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahravia yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dan pembicaraan orang jadi dari struktur bahasa dan kata-kata yang keluar. Kepercayaan orang sekitar 7%. Kepercayaan orang atau komunikator ketika vokal, tinggi rendahnya suara, daya tekan, ekspresi muka atau mimik wajah, dan body language. Berarti orang jauh lebih percaya kepada nonverbal dibandingkan tuturan kata-kata atau bahasa
yang didesain sedemikian rupa. Materi yang ketiga adalah kategori komunikasi nonverbal. Yang termasuk kategori komunikasi nonverbal itu yang pertama adalah pribadi. Contohnya ketika seseorang mengedipkan mata, itu merupakan tanda bahwa mereka sudah melakukan komunikasi. Yang kedua, budaya. Artinya, nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok orang di satu wilayah tertentu. Contohnya, orang Jepang yang membungkukkan badannya ketika bertemu dengan orang lain. Itu adalah bahasa nonverbal sebagai kategori budaya. Dan itu merupakan suatu penghormatan dalam budaya Jepang. Yang ketiga, profesional. Profesional berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Contohnya, pakaian yang dipakai oleh atasan harus profesional sesuai dengan keadaan dan lingkungan sekitar. Jika di dunia kerja, entah pakaian kasual atau formal, dan tetap harus menunjukkan identiti. Misalnya seperti manajer harus menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan kedudukannya. Yang keempat adalah kebenaran umum. Misalnya, orang yang mengangguk menandakan iya atau setuju, dan menangis ketika sedih itu menunjukkan bahwa kategori nonverbal. Yang kelima adalah random. Random atau acak tidak mengubah pesan. Misalnya, ketika seseorang berbicara kemudian dia bersin, maka ini tidak mengubah apapun karena itu dengan ketidaksengajaan. Materi berikutnya, materi yang keempat, yaitu fungsi-fungsi ketika komunikasi nonverbal yang kita gunakan pada saat komunikasi verbal terjadi. Dari buku Jalaluddin, dan Jalaluddin sendiri menyadurnya dari Mark L. Knapp. Yang pertama itu repetisi, yang artinya mengulang gagasan, informasi, pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misalnya, mengangguk ketika bilang iya atau setuju. Yang kedua, substitusi, artinya menggantikan lambang-lambang verbal, jadi itu digantikan dengan nonverbal. Contohnya, tanpa sepatah kata, tanpa harus berbicara, ketika memanggil orang kita melambaikan tangan, apalagi di tengah keramaian. Jadi ada saatnya pemakaian nonverbal sebagai pengganti lambang-lambang bahasa verbal. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi berfungsi. Fungsi kontradiksi adalah menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, memuji tapi mencibir. Yang keempat, komplimen. Komplimen melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal. Contohnya, ketika mengeluarkan mimik wajah menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang kelima, asetuasi atau penegasan. Menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi, misalnya mengungkapkan kekesalan dengan memukul meja. Baik, mungkin di materi ini merupakan materi yang sangat penting untuk semua orang. Apa sih komunikasi verbal yang ada di perusahaan atau organisasi?
Jadi, komunikasi verbal di perusahaan atau organisasi yang memberikan fungsi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan produk seperti pemasaran atau memasarkan produk-produk yang perusahaan produksi di berbagai media yang mungkin dilihat konsumen, contohnya media sosial atau website produk. Lalu, apa komunikasi verbal yang ada di perusahaan atau organisasi? Metode komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau berupa event-event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi secara nonverbal yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua itu melakukan interaksi tatap muka dengan konsumen, halayak, publik, dan masyarakat. Itu bisa dilihat dari berpakaian yang rapi, sopan ketika bertemu dengan klien, agar klien itu bisa mempercayai kita untuk bekerja sama contohnya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.